Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengaji kitab Syarah Jurumiyah atau Syarah Mukhtasar Jidan. Akan saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia memenuhi permintaan netizen. Mudah-mudahan mengaji kitab Syarah Jurumiyah ini diberikan taufik, hidayah, inayah, iradah, kesehatan, panjang umur, serta dimurahkan rezeki sehingga bisa menamatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadrati Nabiul Mustafa wal Habibi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin. Wasallallahu ila hadrati mu'alif hadzal kitab Syekh Daud Sun Haji. Wa ila hadrati Syekh Zaini Dahlan wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi bisir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Kita mulai pembahasan kitab Syarah Jurumiyah. Al-kalamu, adapun kalam menurut ulama ahli nahwu, huwa ialah al-lafdu lafad, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaidah, memberikan pemahaman, bil wad'i dengan kesengajaan atau dengan bahasa Arab. Jadi terjemahnya, kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang berfaidah dengan disengaja. Bahasan pertama dalam kitab Syarah Jurumiyah ini pembahasan kalam. Tadi kita katakan kalam itu lafaz yang tersusun yang berfaidah disengaja. Jadi ada beberapa syarat, ada beberapa istilah supaya kata itu, supaya kalimat itu bisa disebutkan kalam. Yakni annal kalama indan nahwiyina, sesungguhnya kalam menurut ulama ahli nahwu, huwa ialah al-labdu harus lapad ila akhirih sampai akhir lapad, yaitu murakab, mufid, wado. Tadi kalam itu disebutkan harus lafad. Yang pertama, kalam itu harus lafad. Fal-labdu, pengertian lafad itu huwa ialah as-sautu suara, al-mustamilu yang mengandung ala ba'dil huruf bil hijaiyati, sebagian huruf hijaiyah harus ada huruf hijaiyahnya. Kazaidin, contohnya seperti lafaz Zaidin. Zaidin ini lafaz fa innahu sautun, karena ada bunyinya, ada suaranya. Istamala ala zai, mengandung zai, wal ya'i mengandung ya, wad dalilan dal. Zai ya dal ini merupakan salah satu huruf hijaiyah. Wa ilam yastamil ala ba'dil hurufi, jika ada bunyi tapi tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kasautit tibli, seperti suara
seperti bunyi gendang atau bunyi gitar atau bunyi suling, bunyi darbuka, fala yusamma labdon, maka tidak bisa disebutkan lafaz karena tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi kriteria yang pertama untuk bisa disebutkan kalam itu harus lafaz dulu. Fa kharaja bil labdi, keluar dengan kata lafaz, maka mufidan, ada sesuatu yang berfaedah, yang sudah memberi pemahaman. Walam yakun labdon, tapi bukan lafaz, tidak ada suaranya, tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kal isyarati, misalnya seperti isyarah, seperti menunjuk pakai tangan. Orang yang melihatnya pasti mengerti, pasti paham dengan apa yang ditunjuknya. Atau seperti ngomongnya orang bisu, pakai isyarah. Jika tidak mau, dia isyarah menggelengkan kepala. Orang yang melihatnya paham apa yang diisyarahkan orang bisu itu. Wal kitabati, begitu juga tulisan. Misalnya seperti di jalan raya ada tulisan hati-hati rawan kecelakaan, kurangi kecepatan kendaraan Anda. Artinya orang yang melihat tulisan itu mengerti, faham. Wal uqadi, begitu juga uqad. Uqad itu apa? Seperti orang membangun rumah, orang membuat kandang burung. Pasti orang yang melihat itu mengerti, paham. Wa nusabi, begitu juga nusab. Seperti mihrab, paimbaran masjid, itu tanda kiblat. Atau jika di dekat pintu masjid ada tempat alas kaki, itu nusab juga. Jadi kalau orang melihat itu pasti mengerti, faham. Fala tusamma kalaman indan nuhati. Itu yang 4 tadi, isyarah, kitabah, uqad, dan nusab, tidak bisa disebutkan kalam, bukan kalam menurut indan nahwina, indan nuhati, menurut ulama ahli nahu. Syarat yang kedua, kalam itu harus murokab, harus tersusun. Wal murakabu, pengertian murokab itu ma tarokkaba min kalimataini fa aksaru, lafaz yang tersusun terdiri atas 2 kalimat atau lebih. Kalimat itu artinya kata. Jadi harus tersusun atas 2 kata atau lebih. Tersusunnya 2 kalimat itu bisa fi'il dan fa'il. Contoh seperti kaqoma Zaidun. Koma, telah berdiri siapa? Zaidun ki Zaid. Koma fi'ilnya, Zaidun fa'ilnya. Atau tersusunnya 2 kata itu, 2 kalimat itu terdiri mubtada dan khabar. Contoh seperti Zaidun qaimun. Zaidun ki Zaid, qaimun yang berdiri. Zaidun mubtadanya, qaimun khabarnya. Wal misal awalu, contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun terdiri fi'il dan fa'il. Qoma fi'ilnya, Zaidun fa'ilnya. Wa kullu fa'ilin, setiap fa'il marfu'un harus rafa. Zaidun rafa, tanda rafanya domah dohir. Wal misal sani, contoh yang kedua, mubtadaun wa khabarun, terdiri mubtada dan khabar. Wa kullu mubtadain marfu'un bil ibtida. Setiap mubtada dirafakan oleh ibtida. Ibtida itu awal kalam, awal kalimat. Ibtida itu awal kalimat.
Wa kullu khabarin, setiap khabar marfu'un bil ibtida, dirapakkan oleh mubtada. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada, setiap khabar dirapakkan oleh mubtada. Wa kharaja bil murakabi, keluar dengan kata murokab, al mufradu, hanya satu kalimat. Kajaidin, contohnya seperti lafaz jaidin, jaidin saja, atau qaimun saja. Fala yuqalu lahu kalamun, maka bukan kalam. Aidon indan nuhati, menurut ulama ahli nahu. Wal mufidu ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Yang ketiga, syaratnya kalam itu harus mufid, artinya berfaidah. Orang yang berbicara maupun orang yang mendengarkan sudah baik untuk diam, karena sudah berfaidah, sudah faham, sudah mengerti, sudah memberi pemahaman. Ketika ada orang yang ngomong, kalimahnya begini, begitu, orang yang mendengarkan mengerti, faham, berfaidah, itu namanya. Kaqoma Zaidun, contohnya seperti lafaz qoma Zaidun dan lafaz Zaidun qaimun. Qoma telah berdiri siapa? Zaidun ki Zaid. Wa Zaidun qaimun. Zaidun ki Zaid qaimun, yang berdiri. Faina kulan minhuma afada faidatan. Ini lafaz qoma Zaidun dan lafaz Zaidun qaimun, ini udah mufid, udah berfaidah, udah memberikan pemahaman. Yahsuna sukutu alaiha minal mutakalimi wassami'i. Orang yang berbicara maupun orang yang mendengarkan sudah baik untuk diam. Wahia, mufidnya apa? Al-ikhbaru bi qiyami Zaidin, ialah mengabarkan berdirinya Ki Zaid. Fa inna sami'a idza sumi'a zalika la yantaziru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalam. Karena si same ketika mendengar ikhbar bi qiyami Zaidin, tidak usah nunggu-nunggu tambahnya untuk menyempurnakan omongan. Artinya si mutakalim tidak usah nambahin omongan, si same pun tidak usah nunggu-nunggu tambahnya. Mutakalim artinya orang yang berbicara. Same artinya orang yang mendengarkan. Jadi kesimpulannya, orang yang berbicara tidak usah nambahin omongan. Orang yang mendengarkannya pun tidak usah nunggu-nunggu tambahnya. Wa yahsunu aidon sukutul mutakalimi. Si mutakalim pun bagus untuk diam. Wa kharaja bil mufidi, keluar dengan kata mufid, al murakabu murakab, tersusun dua kalimat atau lebih, ghairu mufidi, tapi tidak mufid. Ketika belum mufid, walaupun kalimatnya tersusun dua kalimat atau lebih, maka bukan kalam, karena belum mufid. Contohnya seperti gulami Zaidin, pembantunya Ki Zaid. Hanya begitu saja, tidak menyandingkan, tidak ditambahin kata yang lain, tidak ditambahin fiil, atau tidak ditambahin sifat. Itu bukan kalam, belum disebut kalam. Itu bukan kalam, belum disebut kalam, karena belum mufid. Kemudian contoh yang kedua, wa in qama Zaidun. Wa in qama Zaidun, jika Ki Zaid berdiri. Jika telah berdiri Ki Zaid, orang akan bertanya, jika Ki Zaid berdiri, emangnya kenapa? Terus opo?
Maka kalau seperti ini membutuhkan jawab. Ini namanya syarat. Maka membutuhkan jawab syarat. Misalnya begini. In koma Zaidun koma Amrun. In koma Zaidun, jika Ki Zaid berdiri, jawabnya koma Amrun, maka Umar juga berdiri. Kalau sudah ada jawabannya berarti sudah kalam. Fa inna tamamal faidati fihi. Jadi lafadz in qama Zaidun untuk menyempurnakannya supaya berfaedah yatawaqqafu ala dzikri jawab syarti. Butuh jawab syarat. Fala yusamma kulun minal misalaini kalaman indan nuhati. Jadi contoh yang dua tadi, Gulami Zaidin dan lafadz in qama Zaidun tidak bisa disebutkan kalam, bukan kalam menurut ulama ahli nahwu. Wa qauluhu, adapun kata musannif bil wad'i. Yang keempat, syaratnya kalam itu bil wad'i. Bil wad'i ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, fassarahu ba'duhum bil qasdi. Sebagian ulama menafsirkan bil wad'i itu bil qasdi, dengan kesengajaan. Fakharaja, keluar dengan kata kesengajaan, apa? Ghairul maksudi, tidak disengaja. Kalau orang ngomong tidak disengaja, itu bukan kalam. Orang ngomong tidak disengaja itu bagaimana? Kakalamin naimi, seperti omongan orang yang sedang tidur, ngalindur ya. Orang tidur terus ngomong, berarti itu tidak disengaja ngelindur. Wasahi, kemudian omongan orang yang lupa, fala yusamma kalaman, maka itu tidak bisa disebutkan kalam, bukan kalam indan nuhati menurut ulama ahli nahwu. Kemudian penafsiran yang kedua, wa ba'duhum fasarrahu bil wad'il arabi. Sebagian ulama menafsirkan bil wad'i itu bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab. Fa kharaja, keluar dengan bahasa Arab. Bahasa apa? Kalamul ajami, bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain bahasa Arab. Katurki, seperti bahasa Turki, bahasa Faris. Wal barbari, bahasa Balbari, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Fala yusamma kalaman, itu tidak bisa disebutkan kalam, bukan kalam indan nuhati menurut ulama ahli nahwu. Misalu majtama'a al-quyudul arba'atu. Contoh kalam yang sudah terkumpul kaid yang 4 itu, contohnya qoma Zaidun wa Zaidun qaimun. Qoma, telah berdiri siapa? Zaidun Ki Zaid. Wa Zaidun Ki Zaid qaimun, yang berdiri. Fal misalul awalu, contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun, terdiri fi'il dan fa'il. Qoma fi'ilnya, Zaidun fa'ilnya. Wasani, contoh yang kedua, mubtada'un wa khabarun, terdiri mubtada dan khabar. Zaidun mubtadanya, qaimun khabarnya. Wa kulun minal misalaini, contoh yang dua tadi, abdun murakabun, itu sudah lafadz, murakabun sudah murakab, mufidun sudah mufid, bil wad'i sudah wado. Bahwa kalamun, itulah kalam menurut ulama ahli nahwu. Jadi
Qoma Zaidun dan Zaidun qaimun itu contoh kalam. Karena sudah terpenuhi syarat yang 4, yaitu sudah lafad, sudah murokab, sudah mufid, sudah wado. Jika ada kesalahan baik muradnya, irabannya, kalimatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Cukup sampai sini dulu. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.